waktu itu membangunnya dalam posisi agak tergesa-gesa karena kebutuhan ada batas waktu sehingga harga akan berubah waktu itu, sehingga rupa-rupanya posisi struktur agak rawan, sehingga ditemukan 1921 diberkati, 1925 ditemukan bahwa gereja ini akan ambruk. Wow. 3, 2, 1. Ngopi cakep, ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. Nah, untuk episode kali ini kita punya sesuatu yang spesial karena berkaitan dengan ulang tahun kota Surabaya yang ke-727. Ya, selamat ulang tahun Surabaya. Jadi kali ini kita akan ngobrolin nih satu cagar budaya yang ada di Surabaya yang menjadi saksi penggalan sejarah perjalanan kota Surabaya. Oke, apa itu? Kita akan ngobrol tentang Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Dan saya khusus mengundang Romo Paroki dari Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, Romo Fusi. Selamat datang, Mo. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Sehat, Mo? Puji Tuhan, sehat-sehat meskipun sehat, harus berjuang stay at home ya, di tengah pandemi ini. Iya. Ya, Semua harus sabar dan disiplin. Disiplin ya, tetap ya. Ya, itu. Mo, Ya. kita tahu sekarang gereja saya sebut katedral aja ya. Katedral Surabaya. Katedral Surabaya. Karena ada katedral yang selain Surabaya, Katedral Malang, Katedral Jakarta. Tapi untuk keuskupan Surabaya, katedralnya ini katedral ya. Surabaya. Oke, Paroki Hati Kudus Yesus, tapi sebutannya orang lebih ini katedral ya. Cuma biasanya sudah dikenal dengan HKY. Betul. Wah, disingkat HKY. HKY itu. Tapi sebenarnya Katedral Surabaya, pelindung parokinya Hati Kudus Yesus. Kalau nggak salah yang di Malang juga namanya Hati Kudus Yesus ya? Ada gereja Hati Kudus Yesus tapi bukan katedral. Seingat saya enggak, lain lagi. Memang sama-sama tuanya dulu yang Iya. Di Kayu Tangan oleh salah yang Kayu Tangan, betul. Nah, kalau sekilas dulu nih, kenapa disebut katedral ini kira-kira? Gereja apa yang harus disebut dia sebagai katedral atau apa yang bukan gitu kan? Jadi sebenarnya ini perlu dipahami bahwa penggembalaan dilayani oleh gereja lokal, dilayani oleh seorang uskup. Uskup ini membawai wilayah gerejani di daerah setempat, di mana harus menggembalakan umatnya dari situ ya. Nah, dalam tugas penggembalaan itu Bapak Uskup berada di salah satu tempat gereja di mana beliau memimpin secara rohani dalam penggembalaan, kepemimpinan. Memang ada kantor keuskupan ada sendiri. Kantor keuskupan ada sendiri, tapi ada gereja katedral namanya. Nah, gereja katedral, gereja di mana Bapak Uskup memimpin keuskupan itu. Dan itu disimbolkan dengan itu kursi katedral itu ya, kursi katedral itu. Jadi kursi katedral itu adalah kursi di mana Bapak Uskup kalau memimpin upacara itu duduk di situ. Sedangkan para imam yang memimpin upacara misa itu ada kursi sendiri lagi. Selain kursi itu simbol sebenarnya simbolnya. Berarti selain di katedral tidak ada kursi. Tidak ada kursi itu. Okay. Yang ada adalah kursi imam. Kursi imam langsung. Kursi mistinar. Sama mistinar. Ya, simbolnya itu. Nah, ini kan katedral ini sudah gereja kedua kayaknya di Surabaya yang tertua ya. Sebenarnya gereja ketiga ya. Ketiga ya. Jadi gereja ketiga. Oke. Nah, jadi itu berkaitan dengan perjalanan karya misi gereja dari Batavia dulu ya. Dari Batavia. Jadi sejauh saya melihat catatan itu karya misi awal itu dari Belanda sebenarnya adalah misi dagang ya. Misi dagang. VOC kan ya. VOC lalu dagang itu, dan di mana banyak orang Belanda akhirnya
penjajahan dan sebagainya, ada tinggal di Indonesia Nusantara waktu itu ya. Lalu sampai akhirnya muncul kebutuhan rohani untuk orang-orang Belanda ini. Lalu 1808 seingat saya itu ada catatan bahwa misionaris pertama dari Belanda itu dikirim ke Hindia Belanda. 1807 itu di pertengahan bulan, sampai akhirnya perjalanannya itu 5 bulan untuk sampai ke sehingga masuknya Batavia itu saya catat ada awal 1808 ya. 1808 itu baru sampai ke Batavia. Baru sampai ke Batavia. Dari Batavia itu berkembanglah dari 1808 para imam yang ditugaskan itu bergerak untuk melayani ke daerah-daerah yang lain. Kalau dari istilah gereja namanya ada paroki, ada stasi ya. Jadi waktu itu sampai akhirnya mengembangkan stasi di Semarang, stasi di Surabaya. Surabaya. Sampai Surabaya itu 1810. Jadi 1810 itu dari Batavia itu sudah bergerak ke Surabaya. Nah, mulailah pelayanan di sana. Lalu muncul kebutuhan membangun gereja. Lalu gereja pertama itu dibangun di daerah Kepanjen itu ya. Daerah Kepanjen itu di Jalan Cendrawasih itu ya. Itu gereja pertama itu 1822. Jadi 12 tahun berkarya, lalu sampai baru 12 tahun baru mendirikan gereja. Pertama itu 1822. Karena kebutuhan yang lain juga, akhirnya 1899 dibuat gereja yang kedua di dekat sekitar itu juga sebenarnya. Daerah situ juga. Nah, itulah yang sekarang gereja Kepanjen yang sekarang ini. Justru itu yang kedua. Jadi bergerak ya. Iya. Paroki Kelahiran Santa Pramaria itu ya. Itu yang gereja kedua, juga di daerah Kepanjen sekitar itu. Jadi memang di sekitar itu awalnya. Misi awal oleh para romo. 1899 diresmikannya 1900 itu ya. Itu gereja Kepanjennya. Nah, dari sana lalu kebutuhan tidak cukup, baru bergerak ke arah Surabaya Selatan ini, mencari lahan yang memungkinkan ke arah yang agak luar kota itu ya. Jadi Surabaya sudah luar kota berarti. Luar kota. Sekarang kita merasa di dalam kota. Sekarang jadi pusat ya, seakan-akan. Dulu itu arah pinggir ya. Ini udah Surabaya Selatan itu ya. Lalu sampailah para pendahulu menemukan setelah ada banyak pergulatan, menemukan area lahan di Jalan Anita Boulevard. Dulu namanya Anita Boulevard. Sekarang Dr. Sutomo. Sekarang Polisi Istimewa. Polisi Istimewa ya. Ini yang sekarang ini. Nah, lalu ini ya 1921 ya, itulah sekarang yang Gereja Katedral Hati Kudus Yesus ini. Cuma masalahnya gereja yang pertama itu hancur karena ada serangan waktu perang itu ya. Ada Jepang itu ya. 1921 berarti katedral ini ya. Pemberkatan gerejanya. Pemberkatan gereja. Berarti tahun depan 100 tahun ya, Bu. Ini 2021 ini kita sudah menyongsong. Sudah disiapkan acara-acaranya, Bu, berarti. Acaranya belum, bangunannya yang disiapkan. Bangunannya. Iya, yang disiapkan bangunannya dulu. Mungkin sekarang lagi renov lagi ini ya. Kemarin baru saja renov besar-besaran untuk pengecatan. Iya. Dan pengecatannya tidak bisa langsung dicat gitu ya. Karena harus setelah konsultasi dengan Dinas Cagar Budaya dari Kota Surabaya, pemerintah kota, lalu itu harus dibersihkan dulu sampai ketemu ini bata-batanya. Jadi tidak langsung dicat. Ini bertahap, tahapannya sampai panjang itu. Itu karena cagar budaya ya. Karena cagar budaya dan jenis temboknya. Ini kan jenis yang lain. Iya. Nah, maka kita juga konsultasi dengan Pemkot
Surabaya berkaitan dengan cagar budaya itu, dan memang cagar budaya juga merekom hal yang sama, dibersihkan dulu, jadi tidak langsung dicat gitu. Yang membuat lama gitu. Oh iya, betul, setelah itu betul. lalu baru setelah itu pun harus dibiarkan 3 minggu untuk kadar air itu mengering dulu, baru pengecatan itu bertahap. Itu yang bangunan gerejanya itu kita baru selesai kemarin. Kita merayakan misa syukur atas selesainya renovasi pengecatan gereja. Itu bersamaan dengan kami ambil 12 Desember. 12 Desember 2019 bersama dengan ini Santa Maria Guadalupe. Sekalian juga dengan ganti atap genteng karena rayap. Jadi ganti genteng sekaligus reng-reng kayunya itu karena rayap juga rapuh, juga diganti, diamankan. Nah, karena ini cagar budaya kan pasti memang secara fisik tidak boleh berubah ya, Mo ya. Bentuknya ya. Bentuknya maka bentuk yang ini pas ada di belakang saya ini itu gambar ya. Iya itu ya. Bentuk utamanya seperti ini. Ini bangunan gerejanya, ini ada menaranya. Menaranya ini. Kalau ada waktu main aja ke menara itu, naik dari sini. Itu menara apa sih? Menara lonceng kan? Lonceng kan? Dan menarik kalau naik ke sini sampai di sini akan ada 3 lonceng besar. 3 lonceng besar yang dengan diameter begini ya, besar gitu ya. Dan itu bunyinya beda-beda. Nariknya begini Mas. Itu nariknya bukan hanya begini, dengan tubuh harus sampai hampir melantuk. Kalau saya yang narik bisa ke atas. Itu harus ngikuti dulu ayunannya, harus ada ikuti ayunan. Dan kalau ini salah hitung ayunan, itu kita yang naik. Itu menarik itu. Dan kalau diperhatikan itu nanti bisa, terutama kalau ada perayaan tabisan. Perayaan tabisan atau acara-acara besar gitu. Bunyinya akan dong deng dong deng dong deng. Nah, itu karena itu menarik kalau naik ke sana, dan akan ada 3 lonceng besar, dan saya lupa masing-masing lonceng itu ada namanya. Namanya. Iya. Itu. Tapi kalau yang biasa-biasa dibunyikan itu juga. Untuk Angelus itu selalu perarakan misa mulai itu juga itu. Itu ya. Cuma tidak semeriah jika ada perayaan besar. Oke. Nah, ini kebetulan saya juga ada fotonya nih ya. Nanti kita bisa lihat fotonya, akan kita insert. Jadi ini kalau nggak salah ini yang pertama kali Mo ya. Itu awal-awal sekali ya. Masih kosong melompong ya, masih samping kiri kanannya masih kosong melompong. Jadi ini berdekatan dengan yang sekarang Soferdi itu. Iya. Nah, dulu kan bruderan CSA itu ya. Bruderan CSA, lalu sebelahnya lagi dulu itu yang sekarang Saint Louis itu. Ini kita bisa juga lihat. Nah ini bisa kelihatan. Ini sepertinya. Nah sananya Saint Louis. Saint Louis yang dulu sempat di zaman Belanda sempat menjadi markasnya Jepang. Bukan. Polisi istimewa. Polisi istimewa ya di situ ya. Kalau tidak salah sekarang Brimob atau apa. Iya. Maka bisa dipahami jika jalan yang hanya berapa meter ini sekarang diberi nama Polisi istimewa karena juga sebagai kenangan atas markasnya Polisi istimewa. Waktu itu sempat juga di daerah situ. Di situ justru. Nah, sekarang lalu dibuat di perempatan Traffic Light ini ada tugunya Polisi istimewa. Tugunya polisi ya, betul. Ini Soferdi ya sekarang. Ini yang ketiga ini. Yang ujung ini yang gereja. Ya itu gereja. Tapi itu kira-kira dari dulu memang jadi biara gitu ya, kira-kira. Ya sejak awal juga untuk karya buder-buder CSA. Buder-budernya ya. Belum Romo SVD belum. Belum SVD ya. Dulu CSA. Iya. Kalau kita lihat bangunan Belanda ini kan khas ya. Jadi maksudnya memang selain kita bisa lihat strukturnya kuatnya, temboknya tebel-tebel yang pasti kalau bangunan Belanda ya. Nah,
Udah berapa kali renov ini? 2019 ini renovasi yang kelima. Wow. Renovasi yang kelima. Jadi setelah saya runut-runut 1921 itu diberkati. Nah, lalu karena waktu itu membangunnya dalam posisi agak tergesa-gesa karena kebutuhan ada batas waktu sehingga harga akan berubah waktu itu, sehingga rupa-rupanya posisi struktur agak rawan, sehingga ditemukan 1921 diberkati, 1925 ditemukan bahwa gereja ini akan ambruk. Wow. Karena memang waktu itu mengejar dapat waktu berkaitan dengan perubahan harga, ya kalau itu melewati bulan itu harga akan lipat-lipat naik, sehingga agak tergesa-gesa pondasinya itu. Sehingga 1925 itu ditemukan bahwa akan ambruk, lalu 1926 itu dilakukan perbaikan yang pertama kali ya, terutama untuk mengamankan strukturnya nih ya. Wow, fondasi itu ya. Ini tahun ke-6 ini. Wow. Tahun ke-6 ini. Nah, itu memang sempat dulu ada banyak komplain dari sisi bentuk bangunan, atau katanya ada yang ya karena memang waktu itu polemik agak panjang ketika proses pembangunan, terutama ada yang komentar menaranya kok seperti terobongnya pabrik. Iya, biasanya katedral nggak kayak gitu ya menaranya ya. Lalu itu menjadi dialektika waktu itu ya. Dialektika waktu itu akhirnya selesai. Lalu 1926 diadakan perbaikan pertama, terutama dari strukturnya. Ada pengaman struktur. Nah, lalu berjalannya waktu ada perbaikan renovasi yang kedua itu dalam catatan saya itu 1951 karena waktu itu mungkin setelah ada situasi peperangan sehingga terbengkelai. Pasca Jepang ini ya, Jepang terbengkelai dan sebagainya, tidak terus dan sebagainya. Ya benar, saya baca waktu Jepang ini memang itu ditinggal ya banyak. Karena peperangan waktu itu kan. Peperangan betul. Nah, maka 1951 setelah keadaan memungkinkan mulailah direnov lagi, diperbaiki lagi. Itu lalu itu 1951 renovasi 1972. Nah, itu menarik karena ada anggota Dewan Gereja begitu punya perhatian untuk melihat atap gereja. Lalu naik ke atap itu dan kaget karena ternyata sudah dihuni rayap. Wah, menarik waktu itu. Saya lupa apakah sudah membagi foto, tapi ada foto yang saya temukan itu adalah di tahun 1972 itu ada gerakan untuk mengganti atap, dan untuk penggalangan dana itu mengadakan kegiatan penggalangan dana dengan ada pentas drama dan sebagainya, itu dilakukan salah satunya. Lalu 2001 itu renovasi yang keempat itu terutama untuk perbaikan dalam ya. Iya. Dan sebagainya. Tempat jalan salib. Saya sempat ngalamin tuh setelah 2001 sekitar itu. Iya, masih ada banyak perbaikan di dalamnya. Betul, banyak sekali perbaikan. Baru sampai ini 2019 ini. Lumayan lama ya, dari 2001. Dan 2019 ini termasuk pengecatan dan ganti atapnya juga, kayu-kayu diganti. Kayunya sudah kena yang galvalum, diganti galvalum ya, yang reng-rengnya itu ya. Oh iya. Atapnya juga diganti gitu. Sekaligus itu atap dan pengecatan ya, betul. Cuma Bapak Uskup meminta waktu itu ya renovasi tapi misa harus tetap jalan. Wah, ini repot. Wah, gimana caranya ini? Gak direnov aja kadang gak cukup ya. Akhirnya kami rapat bagaimana caranya renov jalan tapi misa hari Minggu tetap jalan. Lalu akhirnya posisi gereja ini kami pikir bagaimana membaginya, apakah dibagi separuh begini atau separuh begini. Separuh dikerjakan, separuh untuk misa. Akhirnya diskusi dengan tim renov, akhirnya membaginya sebegini. Jadi yang depan panti imam itu masih kita pakai misa, lalu dari tengah sampai
pintu depan perbaikan, dan itu dibatasi dengan pembatas supaya debu tidak masuk dan sebagainya. Ya namanya debu ya lembut ya. Tapi tetap masuk. Belum lagi nanti suara dak-dok itu masih ada itu. Baru ini setelah selesai lalu geser. Misalnya pindah ke sini, lalu yang depan ini ganti diperbaiki. Wah, ini sempat ribet juga. Tapi puji Tuhan, akhirnya selesai itu. Natal kita bisa gunakan karena 12 Desember 2019 kita puji Tuhan selesai. Sehingga Natal kemarin 2019 kita sudah bisa gunakan utuh, bagian dalam itu bisa digunakan. Nah sekarang itu tadi renovasi, lalu sekarang berkait dengan pasturan dan tempat pertemuan juga mendesak, sehingga sekarang sedang proses pembangunan pasturan yang baru, dan untuk ruang pertemuan yang baru itu nanti di sebelahnya gereja ini kita siapkan 4 lantai ini. Yang sekarang lagi dibongkar itu semua dulu. Jadi sekarang kalau mau main layangan di situ bisa kan los sekarang. Iya, itu jadi los terbuka ya. Nah, memang di tengah-tengahnya waktu itu sempat dibuat satu tempat doa yang istimewa, yakni Gua Maria. Itu 1982 itu Romo Rekso Subroto itu ya. Dan itu menjadi tempat yang favorit untuk banyak umat Allah ini, bahkan juga dari banyak kesaksian banyak orang yang tidak Katolik pun berdoa di sana dan banyak yang mengalami berkat. Nah, maka salah satu keistimewaan di katedral ini tahun-tahun yang sudah berjalan adalah di gua ini terbuka 24 jam. 24 jam sehingga banyak orang berdoa ya jam 2 malam, jam 3. Ada orang yang berangkat pagi itu sebelum misa sudah doa di situ dulu pagi dan seperti itu. Nah, terpaksa ini juga dibongkar untuk dibuat yang baru lagi, satu paket dengan bangunan yang baru. Itu untuk gereja pastoral namanya, karena pasturan termasuk juga nanti tempat pertemuan. Jadi Gua Marianya sekarang kan juga dibongkar. Itu rencana nanti dipindah ke bergeser. Tetap di sana tapi bergeser lebih ke tengah. Sehingga konsepnya adalah ini, bangunan gereja ini dibersihkan dari bangunan-bangunan pendukung, baik dari barat maupun timur. Timur ini adalah tempat untuk menampung umat itu dibersihkan, nanti akan los. Nah, lalu yang barat Gua Maria tetap di situ, tapi dilepaskan dari bangunan induk, bergeser itu nanti ya. Nah, ini ya kita lihat ini rencana ini tetap di sini Gua Marianya tak cuma bergeser di sini. Gua Maria yang di tengah dia seperti tempat doa Bunda Maria. Nah, kalau ini yang keuskupan ya, keuskupan. Ini balai paroki. Balai paroki ini adalah bangunan tambahan sebenarnya. Baru muncul 1970-an ini, 19. Bangunan utamanya adalah pastorannya di belakangnya ini. Nah, yang ini balai parokinya tetap. Balai paroki yang depan lalu tetap sekretariat, lalu menjadi 4 lantai di belakangnya itu. Mo, ini kira-kira tahu nggak udah berapa uskup yang ini dari mulai awal? Jadi awalnya kan dari Batavia itu ya. Dari Batavia masih stasinya Batavia. Jadi tidak tiba-tiba langsung jadi keuskupan. Dari Surabaya ini masih stasi Batavia. Lalu 1928 itu ini nanti bisa dilihat di webnya Keuskupan Surabaya ya. 1928 itu Monsignor de Backer itu menjadi perfect apostolik. Jadi ada tahapan untuk menjadi keuskupan. Ini belum sebagai perfect apostolik. Diangkat wilayah Surabaya dijadikan perfect apostolik 1928, ditunjuklah Monsignor de Backer sebagai perfect apostolik. Berikutnya 1941 itu dinaikkan menjadi vikariat apostolik. Apostolik. Di situlah Monsignor Verhoek sebagai uskupnya. Belum uskup itu. Masih namanya Vikaris Apostolik. Jadi Monsignor de Backer itu perfect apostolik.
lalu Monsieur Verhoek ini Vikaris Apostolik. Nah, baru menjadi keuskupan itu 1961. Nah, itu 1991 itu Monsignor Kloster. Jadi dihitung sebagai uskupnya ini, kalau statusnya sebagai keuskupan ini Monsignor Kloster, Monsignor Dibio Karyono, Monsignor Hadiwikarto, lalu Monsignor Vincentius. Ini ya berarti tapi sebelumnya itu sebagai prefek apostolik itu Monsignor De Backer, lalu sebagai vikaris apostolik itu Monsignor Verhoek. Lalu menjadi keuskupan itu 1961 itu Monsignor Kloster, dan seterusnya Monsignor Dibio, Monsignor Hadiwikarto, lalu sekarang Monsignor Vincentius. Ini perjalanan keuskupannya ya. Oke, menarik sekali. Ini kan saya mungkin pertanyaan terakhir sih, saya mau tanya, ini kan sebagai cagar budaya kita pasti juga akan menjaga ya. Nah, kalau kita lihat dari segi security-nya, dari pihak gereja katedral sendiri, mungkin ya kalau kita, karena jangan sampai maksudnya kayak kejadian waktu di Paris itu kan yang gereja terbakar itu kan juga cagar budaya kan gitu kan. Apa sudah diperhitungkan Mo? Ini agak rumit karena kita punya 2 pintu masuk. Jadi pintu masuk ini dari Jalan Polis Istimewa, tapi juga tembus ke blok belakangnya ini Jalan Mojopahit. Betul. Jadi akses itu bisa masuk dari sana belakang dan dari depan. Nah, ini memang perlu diperhatikan terus dari sisi keamanan, apalagi banyak umat Allah ini keluar masuk ke gereja ini 24 jam dengan situs Gua Maria yang betul. Itu betul. Dulu adorasi juga, ruang adorasi juga 24 jam kan? Ini juga menjadi perhatian dari sisi keamanan, dan ya itu ya kita selalu memohon perlindungan, tapi sekaligus juga terus mengevaluasi unsur-unsur keamanan itu. Iya betul. Karena kan ya istilahnya itu kan aksesnya dan juga bahaya juga ya. Gitu. Ya, maka kalau ada momen-momen acara tertentu, kalau dari pihak kepolisian demi polisi kebijakan keamanan sehingga menutup akses Jalan Polis Istimewa untuk acara besar atau maka lewatnya Mojopahit belakang. Jadi parkirnya pindah sana. Lalu dan sebagainya itu kurang lebih. Iya. Oke, Mo, mungkin ada yang mau disampaikan untuk ini sebagai berkaitan dengan cagar budaya, mungkin berkaitan dengan ulang tahun juga Kota Surabaya yang ke-727 ini, monggo. Ya, atas nama para romo dan umat di katedral, juga atas nama Bapak Uskup, kami mengucapkan juga kepada pemerintah dan masyarakat Surabaya yang akan merayakan ini ulang tahun Kota Surabaya yang 727. Nah, ini kami sebagai bagian dari perjalanan sejarah Kota Surabaya, meskipun dinamikanya baru akan 100 tahun ini ya, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Kota Surabaya. Kami mengucapkan selamat atas kebersamaan dan semua sejarah perjuangan Kota Surabaya, karena Kota Surabaya dengan simbol Suro dan Boyo penuh simbolik perjuangan yang memang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya hidup di zaman waktu itu, saya juga harus ngeri itu ya. Perjuangan yang hebat, dan tanah Surabaya sudah penuh dengan kesaksian para pejuang yang dikenal maupun lebih banyak yang tidak dikenal di Kota Surabaya. Maka rupa-rupanya kita juga perlu mengapresiasi para pejuang yang sungguh memperjuangkan kemerdekaan dan hak hidupnya itu ya. Nah, maka selamat juga atas pembangunan kota yang begitu pesat, sehingga Surabaya Selatan yang
daerah dulu pinggir, sekarang jadi malah tengah. Kita merasa di tengah, padahal dulu adalah bergerak ya ke sana, yang luar biasa dengan pembangunan yang begitu pesat, dan juga persaudaraan antar masyarakat yang plural tapi juga saling menghargai dan menghormati. Iya. Nah, selamat untuk ulang tahun Kota Surabaya yang ke-727. Kami dari para imam, para romo, Bapak Uskup, dan juga umat di katedral mengucap terima kasih atas kebersamaan dan solidaritas atas perjalanan yang sudah berjalan, dan kita mohon berkat Tuhan supaya Kota Surabaya ini, pemerintah, masyarakat, dan kita semua yang di dalamnya selalu dilindungi dan diberkati, sehingga di tengah kesulitan apapun kita tetap ini bergandengan tangan, solider untuk terus menatap masa depan dengan penuh harapan. Tuhan berkati kita semua tentu saja ini ya. Oke, terima kasih banyak Romo Fusi untuk waktunya, kita ngobrol-ngobrol asik sekali. Meskipun di tengah pandemi ya. Walaupun di tengah pandemi nggak kerasa, sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi, cuma Romo Fusi ini kegiatannya juga masih ada beberapa yang kita nggak bisa juga mengganggu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih juga untuk kafe Ngopi Cakep ya, ini juga luar biasa untuk pembelajaran bersama ya. Gara-gara acara ini saya juga harus belajar ini juga. Oke, Sobat Ngopi, tadi kita sudah sama-sama ngobrol dengan Romo Fusi, Romo Kepala Paroki Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Ya, sebagai arek Surabaya, kita harus mulai peduli dan menjaga cagar budaya yang ada di Surabaya ini. Jadi tetaplah bangga menjadi arek Surabaya. Tetaplah bangga menjadi orang Katolik dan sebagai bangsa Indonesia. Saya Louis Lee, sampai jumpa, dan jangan lupa ngopi cakep serek.